Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang nggak hadir ya? Ada Bu. Siapa yang nggak hadir? Wendy. Itu ada kabar nggak? Kenapa katanya nggak hadir? Karena sebentar lagi kita akan memasuki UAS, jadi ini merupakan pertemuan terakhir kita, dan pada pertemuan ini kita akan melakukan pemantapan materi persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai ke pembahasan inti, Ibu coba akan tanya dulu, ada yang masih ingat nggak? Di pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Masih Bu. Coba, Wida, apa? Pertemuan yang kemarin itu kita membahas tentang komponen dasar akuntansi dan menganalisis transaksi sebelum mempostingnya ke dalam format persamaan dasar akuntansi, Bu. Oke, betul sekali ya Wida. Setelah melakukan analisis transaksi, selanjutnya kita akan mempostingnya ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya setelah itu kita membuat laporan keuangan perusahaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memperdalam materi agar kalian lebih memahami bagaimana cara menganalisis transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan mempostingnya ke dalam format persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Di WA Group, Ibu udah men-share kalian untuk mengisi presensi di Google Form. Ibu juga udah men-share materi yang akan kita bahas hari ini. Ada 2 video pembelajaran yang bisa kalian simak. Yang pertama, kalau tentang analisis transaksi kalian udah paham belum? Paham, Bu. Ibu punya 2 laporan keuangan, 1 laporan keuangan perusahaan jasa, dan yang satunya lagi adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaan dari kedua laporan keuangan ini kira-kira apa? Saya akan mencoba memberikan analisis Bu terkait kedua laporan keuangan tersebut. Cara format laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sama Bu, namun isi atau komponen-komponen yang termuat di dalamnya itu sangat tampak perbedaannya. Contohnya saja dalam laporan neraca atau posisi keuangan pada sisi aktiva. Perusahaan dagang itu terdapat komponen persediaan barang dagang, kalau pada perusahaan jasa itu tidak ada persediaan barang dagang. Oke, betul sekali apa yang diungkapkan atau diinikan oleh Tasya. Aktivitas kedua perusahaan tersebut memang sangat berbeda dalam operasional sehari-harinya. Kalian bisa menyebutkan nggak contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa? Nah, contohnya apa? Bank. Oke, betul sekali ya, Wendy. Bank. Kalau perusahaan dagang apa? Contoh Mary. Mary itu mempunyai perusahaan dagang, menjual kosmetik contoh ya. Harga jualnya contohnya itu adalah 8.000. Harga pokok pembeliannya adalah 7.000. Maka keuntungan Mary berapa? 1.000. Oke, 1.000. Kalau perusahaan jasa beda lagi. Perusahaan jasa itu menerapkan biaya-biaya administrasi atas jasa-jasa yang dikeluarkan. Ini adalah berbagai macam transaksi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Jadi kalau ada transaksi yang seperti ini, maka sebelum kalian mempostingnya ke format persamaan dasar akuntansi, kalian lakukan analisis dulu. Cara menganalisisnya
adalah seperti ini. Kas bertambah dan modal pemilik perusahaan juga Bertambah. Ya. Bertambah. Oke. Nah, setelah kalian lakukan analisis dari transaksi tersebut, baru kalian memasukkannya ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Nah, ini transaksi yang kedua yaitu dibeli perlengkapan toko sebesar 1.600.000. Ini transaksi yang sifatnya mengurangi apa? Mengurangi modal. Dari modal yang 10 juta tadi, maka diambil sebesar 1.600.000 yang dialokasikan untuk membeli perlengkapan toko. Ini adalah analisis transaksinya. Kas berkurang, 1.600.000 itu dibelikan perlengkapan, maka perlengkapan bertambah. Setelah dilakukan analisis, baru dimasukkan ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Kan macam-macam transaksi perusahaan itu banyak ya. Ibu minta masing-masing dari kalian memberikan contoh analisis transaksi. Saya, Bu. Oke, Wendy. Silahkan. Saya mau investasi pemilik, Bu. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2016, Nyonya Najwa mengeluarkan uangnya sebesar 20 juta sebagai modal awal. Transaksi ini menyebabkan aset salon Juwita yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas. Oke, Bu. Ya, itu terkait investasi modal pemilik ya. Silakan, siapa lagi yang akan memberikan contoh? Saya, Bu. Pada tanggal 2 Desember 2016, Nyonya Juwita membeli salonnya secara tunai sebesar 4 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Aset kas salon Juwita berkurang sebesar 4 juta rupiah yang diikuti dengan bertambahnya aset peralatan dengan besar yang sama. Oke. Menurut yang lain gimana? Betul. Oke. Ibu punya beberapa soal transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan dalam kurun waktu 1 periode. Kalau dibikin analisisnya berarti ada 12 analisis. Kita posting ke laporan persamaan dasar akuntansi. Ini adalah transaksi yang terjadi pada setiap harinya. Kalian terus lakukan analisis tersebut, lakukan posting ke dalam format persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang tadi sampai tanggal terakhir. Setelah selesai, kalian buat laporan keuangannya. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Sampai sini. Kalau tidak ada, Ibu yang mau bertanya. Erika contohnya tadi kan mempunyai salon tanpa mempekerjakan orang lain. Di dalam laporan keuangan, komponen apa yang nggak ada atau yang nggak ditulis di dalam laporan laba rugi? Beban gaji. Beban gaji berarti nggak ada beban gaji karena Erika tidak menggaji siapapun karena tidak mempunyai tidak mempunyai karyawan. Untuk pertemuan kita akan cukupkan sampai di sini ya. Ibu harap kalian benar-benar bisa memahami mata pelajaran kita. Sebelum kita menutup pertemuan kita, Ibu ingin meminta kalian untuk menyimpulkan. Ya, Bu. Silahkan. Tentang mata pelajaran akuntansi dasar dengan materi pokok persamaan dasar akuntansi kan, Bu ya? Karena masih ada beberapa siswa yang belum memahami tentang cara menganalisisnya, cara menganalisis transaksi, maka diperdalam lagi materi ini. Kita mengulang materi tentang analisis transaksi, lalu diposting ke format persamaan dasar akuntansi. Kemudian dibikin laporan keuangan lainnya. Oke, betul sekali ya. Terima kasih ya atas perhatiannya, atas partisipasinya, dan atas waktunya juga. Dan kalau ada hal-hal yang kalian tidak pahami, kalian boleh menanyakan ke Ibu lewat WA grup atau langsung japri aja ke Ibu. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa kembali di semester 2 berarti ya. Kita berdoa dulu ya. Ibu berdoanya. Berdoa mulai.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.